Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media, apa kabar? Dan selamat datang di Indonesia Fintech Summit 2020. Saya yakin teman-teman media udah tune in dari tadi pagi untuk mendengarkan berbagai visionary talk dan diskusi yang seru banget. Nah, sesi terakhir hari ini adalah media briefing yang khusus diagendakan untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan media mengenai kegiatan Fintech Summit dan diskusi yang terjadi hari ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan moderator kita hari ini, Chairman of Aftek, Bapak Niki Luhur, yang akan memandu diskusi bersama para narasumber. Pak Niki, are you ready for us? Siap. Okay, take it away, Pak. Selamat sore teman-teman, rekan-rekan dari media. Mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah mendengari dan mengikuti beberapa acara-acara sebelumnya oleh beberapa pemimpin-pemimpin kita dari Pak Presiden Jokowi dan juga para pemimpin di para otoritas keuangan. Hari ini dengan senang hati dan saya bisa menjadi moderator atas beberapa narasumber kehormatan. Hari ini saya ingin mungkin sebelum mulai saya ingin memperkenalkan beberapa narasumber kita hari ini, dan dari Bank Indonesia ada Bu Fili. Bu Fili sebagai Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Bapak Imansyah, Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital, Bapak Adi Biarso, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Kementerian Keuangan. Hari ini mudah-mudahan kita bisa mengcover beberapa topik-topik yang telah dibahas di awal hari, dan juga mudah-mudahan teman-teman juga bisa dari media bisa memberikan masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan yang dari sisi perekonomian, bagaimana perkembangan fintech dan lain-lain. Mungkin saya ingin mulai dengan untuk memberikan kesempatan kepada Ibu Filia untuk menyampaikan paparan awalnya. Terima kasih Pak Niki. Yang saya hormati Pak Niki, Pak Imansyah, Pak Adi, dan rekan-rekan media semuanya. Selamat sore, salam sehat Indonesia. Mungkin secara cepat aja tadi udah disampaikan secara lengkap oleh Pak Gubernur. Jadi pesannya tadi Pak Gubernur menitip kembali untuk ditekankan bahwa ada dua hal yang harus kita sadari bersama, yaitu harus ditimbulkan optimisme dan juga bagaimana kita mendorong digitalisasi. Jadi dua hal itu. Nah, kalau boleh sedikit share aja dengan teman-teman bahwa memang Pekan Fintech Nasional ini merupakan salah satu respon dan bentuk sinergi yang nyata antara otoritas dengan industri. Ya, jadi terlihat antara otoritas dengan industri, bagaimana nanti antara perbankan dengan fintech. Jadi ini merupakan respon bentuk sinergi yang nyata untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Saya ada beberapa slide, nanti mungkin secara sepintas aja, nanti kalau ada teman-teman di Q&A-nya mungkin kalau ingin mendalami. Tetapi secara cepat aja, next slide, mungkin kita sama-sama sadari tadi udah disampaikan ya bahwa dengan adanya COVID ini, jadi COVID ini bukan cuma menginfeksi manusia, tetapi dia juga ternyata mengganggu perkembangan atau pertumbuhan ekonomi. Jadi kita lihat bahwa PDB growth ekonomi di negara-negara maju terlihat ini terdampak negatif ya. Nah ini juga dialami oleh Indonesia. Kita juga lihat di Indonesia pun yang biasanya 5% di triwulan lalu itu sampai -5. Tetapi sekarang syukur sekarang sudah membaik hanya -3,49. Jadi teman-teman
teman-teman bisa bandingin dengan negara-negara yang lain, kita kinerjanya lebih baik ya dibandingkan ini. Nah, tetapi kita lihat masih ada tantangan meskipun membaik, tetapi tantangan ke depan ini juga masih terus harus dihandle dengan baik. Jadi kita lihat sebetulnya nanti mungkin Pak Adi juga bisa menambahkan bahwa perbaikan ini sebagai dampak dari program pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan oleh pemerintah. Tentunya juga termasuk di sini stimulus dari pemerintah, stimulus fiskal, lalu juga kita lihat perbaikan mobilitas dari masyarakat, dan kita juga lihat adanya peningkatan permintaan global, ekspor sudah mulai menggeliat, lalu utamanya juga kontribusi digitalisasi di jasa keuangan dan pembayaran. Tadi kita sudah dengar visionary talk dari Pak Gubernur, juga Ketua OJK dan juga Ibu Menteri Keuangan gitu. Jadi kita lihat di Bank Indonesia sendiri kita melakukan bauran kebijakan. Ya, jadi tidak bisa lagi kebijakan diambil hanya moneter saja atau makroprudensial saja atau SP saja, tetapi ini sudah merupakan policy mix dari Bank Indonesia. Jadi antara lain kita lihat kita melakukan penurunan suku bunga kebijakan, lalu juga melakukan stabilisasi nilai tukar, lalu kita juga melakukan QE, pelonggaran moneter, dan bahkan yang terakhir melakukan penyediaan pendanaan dan berbagi beban untuk pembiayaan APBN. Lalu juga kita juga siap-siap apabila diperlukan juga menyediakan pendanaan bagi LPS. Lalu yang utamanya mungkin yang menjadi fokus kita dalam di Pekan Fintech ini yaitu percepatan digitalisasi sistem pembayaran ya. Karena dari hasil assessment itu juga dikatakan oleh international organization juga mereka mengadmit bahwa digitalisasi itu bisa membantu untuk peningkatan growth ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Kita melakukan percepatan digitalisasi di sistem pembayaran yang tertuang di blueprint. Nah, kita juga melihat bahwa sistem pembayaran ini bisa berperan sebagai katalisator. Dan di era pandemik ini jangka pendek kita banyak melakukan ya. Kita mendorong efisiensi biaya, lalu kita menurunkan biaya SKN, KRIS, lalu juga kita melonggarkan regulasi di kartu kredit gitu ya sebagai consumer buffer bagi masyarakat, lalu kita juga mendukung bansos dan juga kita melakukan meningkatkan higienitas dari uang tunai itu sendiri. Jadi kita lihat bahwa digitalisasi ini memang memberikan berbagai opportunity, tapi kita harus sadar bahwa it's also come with the risk gitu ya. Kita harus memitigasi. Oleh karena itu secara jangka panjang Bank Indonesia keluar dengan solusi integratif dengan blueprint SPI 2025. Jadi blueprint ini memang untuk membalancing tadi ya. Dan kita juga berupaya mengembangkan ekonomi keuangan digital gitu ya di sini. Jadi sebetulnya blueprint ini juga tujuannya bagaimana kita melakukan efisiensi sistem pembayaran, lalu juga mempercepat inklusi keuangan dan juga memajukan UMKM. Nah, jadi memang kita lihat bahwa ada salah satu rahasianya adalah digitalisasi tadi ya. Nah, ini yang direspon oleh rekan-rekan fintech di sini bagaimana mendukung pemulihan ekonomi melalui digitalisasi. Ya, jadi kita lihat fintech sangat agile dan mempunyai ekosistem yang bagus dan ini kita manfaatkan. Kita interlinkkan dengan perbankan supaya bisa saling mendukung, melakukan sinergi. Ya, jadi kita lihat bahwa sinergi untuk menciptakan ekosistem, untuk membentuk customer experience. Kita sekarang lihat bahwa sebetulnya dengan era pandemik ini akseptasi digital itu muncul, ya. Itu bagusnya gitu. Nah, jadi memang yang harus dilakukan adalah sinergi antara dua yang saya katakan tadi, sinergi antara perbankan dengan fintech, lalu juga yang kedua adalah sinergi antara otoritas dengan industri, ya. Jadi artinya kita di masa ini kita harus hand in hand, nggak bisa lagi sendiri-sendiri, harus hand in hand dan saling memanfaatkan competitive advantage gitu ya masing-masing gitu ya. Jadi artinya di Pekan Fintech ini saya yakini ini merupakan bentuk kontribusi nyata dari rekan-rekan fintech untuk pemulihan ekonomi nasional
Dan yang kedua juga untuk meningkatkan literasi keuangan, yang ketiga juga akan meningkatkan akseptasi, ya. Dan tentunya ini juga merupakan edukasi bagi masyarakat, dan juga utamanya nanti ini juga menjadi forum di mana para pelaku itu bisa berdiskusi. Nah, ini tentunya nanti bisa melahirkan kebijakan-kebijakan gitu ya, mendorong percepatan pemulihan ekonomi gitu. Jadi sekali lagi kami menyambut baik dan mendorong sinergi berbagai pihak, baik dari perbankan maupun non-bank, dan juga antara industri. Kalau kita bicara industri di sini adalah penyelenggara dan konsumen, dan juga dengan otoritas gitu ya. Jadi mungkin itu Pak Niki yang ingin kami sampaikan, bahwa kita terus melakukan itu, dan yang terpenting lagi kita harus merubah mindset kita ya. Mindset itu penting untuk digitalisasi. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan sementara ini Pak Niki. Kembali Pak Niki, makasih. Terima kasih Bu Fili. Mungkin ya saya bisa menyimpulkan memang tujuan dari Bank Indonesia adalah untuk mempercepatkan digitalisasi di sistem pembayaran, di mana pasti saat ini dalam masa pandemi kita sudah lihat ada bukti yang nyata, di mana misalnya beberapa sistem pembayaran seperti uang elektronik sudah meningkat dan berkembang secara pesat. Nah, tetapi tetap saja memang ada risiko-risiko yang muncul, tetapi sudah dipersiapkan beberapa blueprint dari Bank Indonesia agar risiko-risiko tersebut bisa dimitigasi. Dan dari atas nama Asosiasi Fintech Indonesia, kami sangat berapresiasi kepada Bank Indonesia untuk bisa bekerja sama dengan bukan hanya dengan dialog-dialog dari sisi kebijakan di beberapa pokja, tapi dengan acara-acara seperti ini untuk memberikan hasil yang nyata, ya, dampak yang nyata, dan mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan dengan Pekan Fintech Nasional kami juga bisa lihat beberapa statistik-statistik yang real juga, apa yang kita bisa dorong, apalagi bersama-sama memanfaatkan masing-masing sinergi, masing-masing competitive advantage, dan mudah-mudahan untuk membangun kerjasama yang sustainable, ya, beberapa kolaborasi antara fintech, interlink dengan perbankan, interlink dengan lembaga-lembaga keuangan, dan dengan tujuan untuk digitalisasi UMKM, digitalisasi ekonomi, dan mudah-mudahan ini yang bisa mendorong pemulihan ekonomi. Selanjutnya saya ingin mengundang dan memberikan kesempatan kepada Bapak Imansyah untuk menyampaikan paparan dan pesan beliau. Pak Imansyah. Terima kasih Pak Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Ningsi, Pak Adi, Pak Niki juga selaku moderator, dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari media. Pada kesempatan yang baik ini, yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih juga kepada semua pihak yang membantu pelaksanaan dari Indonesian Fintech Summit 2020 dan nanti Pekan Fintech Nasional di 2020 sampai nanti tanggal 25 November 2020. Tentu saja ini kolaborasi yang luar biasa. Terima kasih Bu Fili atas supportnya dari Bank Indonesia. Terima kasih teman-teman dari asosiasi juga, Aptek maupun juga dari Fintech Syariah juga yang sudah membantu sehingga kita bisa melakukan acara yang sangat strategis menurut saya, menyikapi bagaimana perkembangan kondisi sekarang, terutama terkait dengan bagaimana kita mencoba memitigasi dampak pandemik yang luar biasa, karena ini boleh dibilang kita nggak pernah belajar dengan pandemik ini. Kalau krisis keuangan mungkin sebelumnya kita belajarnya biasanya triggernya dari sektor keuangan, tapi ini luar biasa, triggernya dari sektor non keuangan, dari sektor kesehatan, tapi implikasinya luar biasa. Semua sisi
kehidupan perekonomian kita terdampak sangat buruk karena kondisi pandemik ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi udah banyak disampaikan oleh Bu Fili juga terkait bagaimana kita menyikapi, bagaimana semangat yang disampaikan oleh Pak Gubernur, kemudian juga bagaimana kita akan sangat komitmen untuk mendukung proses digitalisasi terutama yang terjadi di sektor jasa keuangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin saya tidak menyiapkan tayangan secara khusus untuk paparan ini, tetapi paling tidak saya ada 4 poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan sore hari ini. Yang pertama adalah saya sependapat dengan Bu Fili bahwa ini adalah bentuk sinergi yang bisa dilihat oleh banyak pihak, pemangku kepentingan, bahwa kita sangat kuat sinerginya antara regulator, pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan juga pelaku fintech pelaku fintech sendiri di industri jasa keuangan. Jadi ini menunjukkan bahwa begitu seriusnya dan komitmen kita yang begitu besar untuk kita bisa menjadi, kata Pak Rudi tadi, tidak hanya fasilitator atau regulator, tapi juga menjadi akselerator untuk adopsi fintech di sektor jasa keuangan. Tentu saja semuanya pasti kalau satu koin itu pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Sisi baiknya pasti kita akan adopt secara full, tetapi sisi buruknya tentu kita coba mitigasi dengan baik sehingga risikonya, dampak buruknya benar-benar bisa kita minimalisir. Saya tadi mengeko saja Bapak Ibu sekalian apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Pak Wimbo Santoso. Posisi OJK dalam konteks digitalisasi di sektor jasa keuangan ini adalah kita menjadi memiliki kebijakan yang akomodatif. Karena memang kita melihat ragam produk platform dari digitalisasi ini di sektor jasa keuangan begitu luas sekali. Mungkin dari pertama mungkin kita sangat concern dengan P2P lending. Mungkin saya juga merecall awal-awal dulu ikut dalam menyusun POJK 77 terkait dengan P2P lending. Dan memang kita banyak belajar karena memang kita berpikir bahwa ini sesuatu yang harus paling tidak kita atur di awal supaya kita tahu siapa pelakunya kan gitu. Tetapi berkembangnya banyak sekali sekarang. Bu Fili juga sangat concern dengan paymentnya. Kemudian juga kita juga berpikir bagaimana equity crowdfunding, bagaimana agregator, bagaimana juga digital financer, financial planner juga bisa kemudian kita coba lihat, dan itu semua dicoba diramu, diuji, di exercise di wadah yang kita sebut sandboxing. Mudah-mudahan nanti ini menjadi lebih efektif prosesnya Bapak Ibu sekalian, tentu dengan banyak hal yang harus kami di internal OJK harus sempurnakan, tetapi itulah bentuk bagaimana policy OJK terkait dengan begitu maraknya perkembangan teknologi informasi, digitalisasi di sektor jasa keuangan. Yang berikutnya adalah kami melihat bahwa perkembangan fintech ini luar biasa, tetapi mungkin data yang kami punya sampai dengan September 2020 kita bisa melihat terutama P2P lending nih Bapak Ibu sekalian, relatif mungkin karena pandemik juga, tetapi sesuatu hal yang kita juga coba uji kembali, kita lihat kembali, walaupun akumulasi penyaluran pinjaman nasional itu di P2P itu sudah sampai 128,7 triliun, ini pertumbuhannya luar biasa besar. Kemudian pertumbuhannya itu sekitar 24%-an. Kemudian akumulasi rekening borrowernya hampir 30 juta sekarang. Kemudian rekening lendernya mencapai hampir 681 ribu entitas. Jadi ini luar biasa sekali perkembangannya. Mungkin kalau kita berpulang dari waktu kami mengatur P2P 2016, ini sekitar 4 tahun saja udah capaiannya luar biasa. Dari tentu nanti platform yang lain juga akan menunjukkan sesuatu, apalagi yang di sistem pembayaran. Saya tidak
menafikan bahwa terutama sistem pembayaran dengan banyak platform itu sudah begitu banyak peran dan kontribusinya dalam konteks untuk memfasilitasi berbagai, terutama juga yang dari tempat Pak Adi Budiarso untuk program pemulihan ekonomi nasional itu kan sangat bergantung bagaimana bisa dilakukan secara efektif melalui teknologi informasi. Itu poin kedua, Pak Niki Luhur dan Bapak Ibu sekalian. Tentu kalau kita melihat capaian tadi, maka yang terpikir di poin ketiga adalah tentu perlu penyempurnaan pola pengawasan dan pola pengaturan dari sekian banyak bentuk-bentuk fintech ini di Indonesia. Karena tadi kan memang banyak dibahas mengenai regtech dan subtech. Saya pikir itu menjadi salah satu poin juga target dari OJK juga untuk bisa digest, memahami kembali bagaimana regtech dan subtech yang proporsional dan fit dengan kondisi di Indonesia. Karena tentu juga nanti akan seperti juga pengaturan terhadap incumbent, industri, bank, IKNB maupun pasar modal, kita juga mungkin bisa melihat bahwa tidak semua nanti satu ketentuan apakah berlaku one size fits all untuk semua bentuk-bentuk platform di fintech. Ini juga salah satu poin yang tentu juga kesiapan di internal dan eksternal di industri maupun juga kami di regulator juga akan sangat menentukan keberhasilan dari penerapan ataupun implementasi dari regtech maupun subtech. Termasuk juga market conduct supervision yang tadi disampaikan. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, poin saya adalah terkait dengan inklusi keuangan. Memang karena sekarang sudah tidak diperlukan, karena dengan teknologi itu tidak ada batas lagi ruangnya. Jadi kan kalau dulu kami bicara kalau bank mau buka cabang harus punya syarat sekian banyak persyaratan yang harus dilakukan. Tapi ketika kita bicara branches banking, kita bicara mengandalkan teknologi informasi, maka semuanya menjadi tidak relevan lagi. Berbagai sekarang progres dari industri, mereka bisa mengandalkan teknologi digitalisasi untuk bisa juga melakukan proses bisnis mereka yang tidak lagi terhalang oleh perizinan terkait dengan pembukaan cabang dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika itu semua dipermudah, maka kami tentu saja salah satu mandat di OJK juga adalah terkait dengan perlindungan konsumen. Jadi inklusi keuangan menurut hemat kami yang tadi semakin marak dan semakin mudah capaiannya oleh teknologi informasi harus diikuti juga dengan semangat kita untuk memberikan perlindungan konsumen yang lebih optimal. Ini spektrumnya juga luas sekali, Bapak Ibu sekalian. Antara lain termasuk juga edukasi dan literasi. Jadi karena ya kami di OJK juga belajar banyak dari banyak kasus juga dan banyak juga klaim dari publik dan masyarakat terkait dengan berbagai pelaku di fintech ataupun di platform digital yang lainnya yang kemudian dirasa belum memberikan kepastian dan mungkin perlindungan juga, dan mungkin lebih banyak aspek negatifnya yang dirasakan oleh para pengguna user dari platform-platform digital tersebut. Jadi terakhir itu Pak Niki dan Bapak Ibu sekalian, jadi saya beberapa poin tadi yang menurut saya juga sangat relevan baik saat ini maupun ke depan untuk kita sama-sama komit untuk bagaimana terus menjaga agar perkembangan fintech di Indonesia semakin bisa memberikan kontribusi yang positif kemajuan produk jasa di sektor jasa keuangan, sekaligus juga memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kehidupan taraf hidup masyarakat secara umum. Saya stop di sini, Pak Niki. Saya kembalikan ke Pak Niki. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Terima kasih banyak sekali Pak Imansyah. Mohon izin untuk saya bisa menyimpulkan beberapa kata-kata dari Bapak. Mungkin ya pertama adalah sinergi untuk mengeko dari posisinya Bank Indonesia juga, sinergi ini sangat penting untuk industri bisa berkembang secara pesat, untuk kita bisa
bukan hanya sinergi antara para regulator dan para otoritas keuangan, tapi juga antara pelaku fintech dan para otoritas. Dan ini bukan mungkin untuk mengquote Pak atau Chief RA lagi, ya bukan hanya sebagai regulator, tapi lebih sebagai fasilitator, dan mudah-mudahan ke depan untuk menjadi akselerator, ya baik. Ya, dan mungkin ada beberapa topik yang baik untuk bisa mendukung perkembangan industri agar bisa mengakselerasi perkembangan, tetapi tetap ada buruknya juga di mana harus kita waspada dan mitigasi dengan baik risiko-risiko yang bisa muncul. Posisi OJK pasti untuk mendukung digitalisasi sektor keuangan dan sudah sangat akomodatif. Ya memang dari sisi Asosiasi Fintech Indonesia sendiri kita juga langsung mengalami posisinya OJK khususnya di inovasi keuangan digital sangat fleksibel untuk bisa lihat para pola bisnis dan kaji masing-masing secara detail, ya bukan hanya dari peer-to-peer lending, tapi mungkin sebelum kita masuk ke topik peer-to-peer lending, memang sudah ada beberapa pola bisnis yang baru di dalam fintech, seperti equity crowdfunding, seperti agregator, digital financial planner, dan saya bisa juga dari sisi Avtech bisa mengomentar bahwa sinergi antara OJK, IKD, dan Avtech sudah sangat bagus. Kita sudah sering berkomunikasi tentang masing-masing pola bisnis, tentang apa sih risiko-risiko yang bisa muncul dan bagaimana kita bisa membangun hal-hal yang konkret seperti kode etik, apa yang harus kita jaga juga untuk memastikan perlindungan konsumen tetap terjaga, dan kita selalu memprioritaskan ya bagaimana konsumen tetap terjaga, di mana jangan sampai dirugikan meskipun memang karena industri masih baru, masih banyak pelajaran dari kita semua, dan tetap perlu penyempurnakan bagaimana regtech dan subtech bisa diimplementasi dengan fit yang cocok di Indonesia, dan bagaimana kita bisa beradaptasi market conduct supervision. Poin terakhir adalah tentang inklusi keuangan, di mana teknologi memberikan beberapa kesempatan untuk tidak ada batas lagi, untuk bisa leapfrog, ya mungkin konsep sebelumnya untuk harus buka cabang dan dengan biaya yang besar, tapi sekarang bisa manfaatkan teknologi untuk implementasi branchless banking, dan ini yang mungkin mudah-mudahan bisa memberikan akses yang lebih luas khususnya kepada masyarakat di pelosok-pelosok untuk bisa mengakses jasa keuangan dengan lebih gampang dan mudah-mudahan dengan biaya-biaya yang lebih efisien. Dan poin terakhir adalah literasi dan edukasi sangat penting. Dengan banyak kasus-kasus dari publik, pelaku fintech atau pelaku fintech digital yang lain-lain, kita harus tetap waspada dan membantu mengedukasi kepada konsumen-konsumen. Contohnya apa sih, bukan hanya illegal fintech, tapi bagaimana cek fintech-fintech yang mana yang sah, yang telah terdaftar di OJK, yang telah tersertifikasi dan lolos proses pengawasan OJK. Karena ya salah satu tantangan di dunia digital adalah tidak ada batas lagi, di mana pemain-pemain dari luar yang mungkin jalan proses yang tidak sah bisa gampang menipu masyarakat juga. Nah ini yang kita harus bersama-sama, dan saya juga ingin mengajak teman-teman di media untuk membantu kita semua untuk mengedukasi dan meningkatkan literasi dan edukasi kepada masyarakat, bagaimana kita bisa mengerti mungkin beberapa hal dari sisi perlindungan konsumen, dan untuk bisa lebih waspada dengan beberapa risiko-risiko yang ada di pasar juga. Terakhir, saya ingin mengundang Pak Adi Budiarso
untuk bisa memberikan beberapa tanggapan dan paparan dari Pak Adi. Silakan Pak Adi. Terima kasih Pak Niki, Bu Vilya, Pak Imansyah yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah Pekan Fintech Nasional ya, sebuah summit yang luar biasa. Saya ingin coba linkkan dengan profesi atau jabatan kami saat ini sedang menggawangi kebijakan sektor keuangan di BKF, mendukung Ibu Menteri Keuangan dan Kepala BKF ya. Bapak Ibu sekalian, di banyak negara maju maupun berkembang, peran dari sektor keuangan itu sangat besar ya dalam mengakumulasi tabungan modal nasional dan bahkan menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Khususnya di Indonesia, sektor keuangan ini masih belum cukup berkembang ya. Itu konteks kita saat ini. Ukuran atau size-nya kalau dibandingkan dengan event 4 negara di ASEAN, kita agak tertinggal nih Bapak Ibu ya, dari inklusi keuangan yang tadi disebutkan Ibu dari Pak Iman, Bu Vilya juga menyampaikan ya, kapitalisasi size di perbankan, dana pensiun, kemudian asuransi, itu masih begitu besar room untuk pengembangan dan penguatannya. Oleh karena itu, saya berharap fintech ini akan menjadi enabler dan akselerator ya untuk sektor keuangan secara menyeluruh ya, termasuk pembiayaan lainnya, itu bisa berkontribusi lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, izinkan kami Pak Niki ya, kita menyampaikan meng-highlight 6 slides yang tadi Bu Menteri sebenarnya sudah sampaikan, tapi ada baiknya kalau kita coba review sedikit ya Pak, 6 slide aja. Yang pertama adalah yang slide 15. Nah ini, jadi digitalisasi atau financial technology itu adalah bagian dari proses iring-iringan digitalisasi untuk mendorong aktivitas ekonomi. Ya. ADB, IMF, World Bank tak kurang berbicara soal ini. Ya, saya sudah hadir waktu itu di summit di 2017 bahkan di Eropa, di Asia, di berbagai belahan dunia, pertumbuhan ekonomi digital atau fintech ya, penggunaan ini di ekonomi itu growth-nya bisa bahkan di atas 40-50%. Dan coverage-nya itu luar biasa ya, ada mendukung platform, logistik, payment, ya, big data, dan seterusnya. Dan ini akan mendukung cita-cita nasional juga untuk Come to Indonesia 4.0, di mana financial technology akan mewarnai ya berbagai aktivitas baik di e-government, ya, di e-education, di financial sector, ya, teknologi itu, kemudian e-commerce dan berbagai sektor lainnya. Nah, berikutnya adalah di slide 18. Ya. Di slide 18, Ibu Menteri menekankan betapa pentingnya kita mencermati perkembangan fintech ya di Indonesia. Jadi inovasi digital itu bisa menjadi dua mata pedang ya, mata uang ya, sisinya. Ya, jadi bisa menjadi akselerator, tapi bisa juga menjadi disruption kalau kita nggak siap. Jumlah perusahaan fintech sudah cukup besar ya. Ini saya rasa juga dikonfirm oleh tim dari OJK dan BI. Nilai transaksi udah hampir sekarang itu 581 atau hampir berapa nih? Ini kalau saya coba compare dengan sektor keuangan itu udah hampir sama dengan kapitalisasi yang kita kumpulkan di dana pensiun dan asuransi. Ya. Kita udah berhasil mengumpulkan sekitar 5,6% di dana pensiun. Kalau plus asuransi kita 10% dari GDP. Ya. Itu memang agak sedikit lebih kecil, tapi pertumbuhannya Bapak Ibu kalau dicermati luar biasa. Ya, kita prediksi sampai 2024 itu bisa 2 kali lipat ya dalam 4 tahun. Dan ini kalau bisa merambah ke seluruh ini ya, mengembrace ke seluruh sektor tadi yang kita kemukakan di depan, saya yakin betul sektor keuangan kita benar-benar bisa akan lebih siap untuk mendukung Indonesia Maju 2024. Berikutnya adalah slide 19. Nah, di slide 19 ini ya saya ingin coba menggarisbawahi pentingnya Bapak Ibu sekalian keseimbangan kerangka pengaturan fintech. Ya. Jadi kalau kita sekarang ini sudah mengakui ada begitu perkembangan ya P2P lending, pembayaran digital ya, size of pie-nya itu semakin
meluas, Bapak Ibu. Nah, ini tentunya perlu kita mencermati bersama bagaimana kita mengembangkan atau secara balance ya pengembangan sektor ini dan juga fintech menjadi akselerator dan enabler itu menjadi lebih harmonis. Berikutnya kita coba lihat slide 19. Ya. Terus, ya, ini adalah program pemerintah yang berkolaborasi dengan fintech. Sudah ada Bapak Ibu sekalian. Jadi penjualan retail SBN kita yang kedua ini sangat sukses. Kita harapkan nanti SBN retail itu akan mendukung partisipasi bahkan rumah tangga untuk mulai belajar atau masuk dalam inklusi keuangan, ya, beli SBN secara retail. Jadi cukup dengan klik, ya. Bahkan kalau perlu nanti melalui merchant-merchant seperti Alfa dan kemudian Indomaret dan seterusnya. Itu seretail itulah bayangan kita itu sebenarnya. Sehingga fintech itu harus masuk, bisa masuk. Dan penyaluran bantuan sosial secara non tunai pun sudah kita dorong ya, prakerja dan seterusnya. Penggunaan e-money dan pembayaran sektor transportasi sudah hampir masif ya. Kita bahkan parkir pun sekarang sudah bisa pakai tap ya. Pelaporan dan pembayaran pajak secara online, nah ini yang kita harapkan segera terjadi. Jadi kita sudah ada e-reporting, e-filing, kemudian nanti e-payment, cukup dengan industri fintech atau teknologi yang memungkinkan kita untuk mendorong partisipasi lebih luas dari masyarakat untuk berkontribusi dalam pembayaran pajak. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, adalah challenge ke depan. Ya. Jadi industri kita atau sektor real di Indonesia, ya, itu mungkin boleh kita katakan, coba di slide 25, Mbak. Slide 25. Itu ada concern di kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada sekitar 64 juta UMKM ya, dan itu semua rata-rata sektornya informal. Jadi bagaimana membangun kapasitas UMKM supaya masuk menjadi formal. Kenapa itu perlu ya? Next ke halaman 25. Ya, itu adalah bagaimana kita juga mendukung kemampuan dari sisi pemanfaatannya ya. Di sektor informal itu. Nah, kita banyak coba program pemerintah sekarang ini menjangkau UMKM kita ya. Di halaman 25 ya. 25, Mbak. Terus ya ini, ya, UMKM ya. Ya ini. Sebelumnya ya ini. Nah, UMKM. Jadi kita bisa mendukung bagaimana UMKM bisa pertama di dalam masa pandemi ini tetap bisa survive, satu. Terus yang kedua, bagaimana UMKM nanti link kepada sektor keuangan. Nah, salah satu enabler yang kami bayangkan adalah fintech. Sehingga fintech ini benar-benar bisa akan mendukung UMKM kita tercatat ya paling tidak di kita, dan kita juga bisa kalaupun ada subsidi, kalaupun ada ini kita bisa langsung ya kepada ini. Sebagaimana kita maklumi ya, inklusi keuangan kita dalam tataran 76%. Itu adalah benchmarknya adalah sebenarnya pemilik rekening ya, tapi kita sudah bisa buka dalam akses. Akses keuangan itu termasuk dari akses digital. Nah, kita targetkan 95% by 2024. Ya, kita akan bersama dengan BI dan OJK untuk memastikan inklusi keuangan kita akan kita dorong sampai 95%. Nah, oleh karena itu, hampir semua rumah tangga kalau bisa punya akses kepada digitalisasi ini, sehingga nanti dari sisi kebutuhan, ya termasuk sembako, pembagian nanti distribusi subsidi listrik dan seterusnya, kalau bisa kita udah link antara nomor NIK ya, nomor induk kependudukan, dan bahkan nanti NPWP dan bahkan nanti digital access code ini sama gitu. Nah, berikutnya di halaman 26. Ini terakhir mungkin ya. Jadi aspek regulasi sebelumnya ya ini. Bapak Ibu dan saudara yang berbahagia ya, fintech ini adalah sebagai emerging industry ya. Dan kami sadar betul bahwa di dalam emerging industry pemerintah waktu itu di sidang tahunan IMF World Bank itu kita pernah melaunching yang namanya fintech Bali Fintech Agenda ya. Itu adalah pada saat 189 negara berkumpul dalam sidang tahunan IMF World Bank di Bali waktu itu. Nah, sekarang ini udah hampir 3 tahun yang lalu yang berikut. Kita harus sudah waktunya untuk langsung implementasi Bapak Ibu. Jadi kebijakan dan regulasi, infrastruktur, dukungan pembiayaan, insentif perpajakan, perlindungan konsumen tadi yang disebutkan Bu
Vilia dan Pak Iman, pengembangan SDM itu adalah wajib ya Bapak Ibu hukumnya. Jadi kita nggak ingin ketinggalan dan bahkan kalau perlu kita harus menjadi tuan rumah di dalam negeri ya. Sehingga itulah arrangement pemerintah. Dalam hal ini kita akan menjadi semacam juga pendukung ya, supporting bagi khususnya pertumbuhan ini untuk Indonesia bisa berkontribusi lebih luas khususnya di sektor keuangan dan khususnya juga di ekonomi secara bermartabat ya. Maju bermartabat itu artinya ya tadi ada pengamanannya, ada secara end-to-end izinnya kalau bisa diproses dengan baik ya, kapasibilitasnya kita tingkatkan terus baik dari sisi players ya, masyarakat literasinya kita tingkatkan, bahkan sampai pengawasan dan resolusi ya, apabila terjadi konflik, apabila terjadi perbedaan pandangan di beberapa hal ya, itu yang perlu kita coba tegakkan dalam proses ekosistem fintech ini ke depan dan di dalam arsitektur sektor keuangan Indonesia. Mungkin itu Pak Niki dan Bapak Ibu sekalian untuk mengawali diskusi ya, paling tidak udah menjawab juga beberapa pertanyaan awal tadi, apa yang peran pemerintah ini, misalnya tadi Bu Menteri juga menyampaikan bahwa kontribusi di APBN 2021 juga semakin meningkat, kita alokasi bahkan kepada Kominfo ya, kementerian terkait, ATR BPN, bahkan Kementerian Keuangan dan lain-lain. Itu angkanya juga semakin signifikan. Itu menunjukkan bahwa kita ingin menyongsong betapa Indonesia itu mempunyai peluang yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangannya, khusus untuk dalam kontribusi penyediaan dana yang dalam jangka panjang, yang cukup bisa untuk menyokong pertumbuhan ekonomi yang sustainable menuju Indonesia maju bermartabat 2045. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Adi. Sangat menarik Pak perspektif Bapak, dan mungkin ya beberapa ya key takeaways dari saya adalah peran sektor keuangan di Indonesia masih belum cukup berkembang, dan ukuran atau size dibanding negara-negara di Asia Tenggara dari pengukuran perbankan, industri perbankan, dana pensiun, asuransi dan lain-lain masih ada peluang untuk bisa berkembang jauh lebih besar lagi. Dan diharapkan bahwa fintech bisa menjadi akselerator untuk industri keuangan ya, dari beberapa tema-tema untuk bisa menjadi akselerator atau disruption kalau kita tidak siap ya, inovasi digital yang sebenarnya mengurangi friksi dalam industri, dan ini adalah beberapa hal yang bisa membangun infrastruktur kritis untuk digital economy. Ya, karena digitalisasi mendorong aktivitas ekonomi dari sisi e-commerce, e-education, e-government, financial technology, sudah ada cukup banyak sinergi-sinergi dan contoh-contoh yang nyata, khususnya dari Kementerian Keuangan untuk beberapa hal yang telah diimplementasi juga oleh Kementerian Keuangan. Beberapa contohnya adalah dari penjualan SBN retail secara online, penyaluran bansos, apakah itu bansos dari program prakerja, UMKM, sembako, subsidi listrik, penggunaan e-money untuk pembayaran dalam sektor transportasi, pelaporan dan pembayaran pajak secara online, mudah-mudahan dalam jangka waktu yang dekat bisa diimplementasi. Dan ini adalah beberapa hal yang perlu ya mungkin tantangan-tantangan ke depan adalah untuk bagaimana kita bisa membangun kapasitas 64 juta UMKM bisa masuk ke sektor formal ya, bukan hanya pasti dari pemerintah sudah menyiapkan beberapa bantuan sosial agar UMKM konvensional di sektor tradisional bisa tetap survive masa pandemi ini, tapi diharapkan bahwa justru bisa lebih dari itu dan bisa masuk ke sektor keuangan, bisa membantu dengan beberapa solusi-solusi fintech, mungkin bisa membantu menyalurkan bukan hanya subsidi, tapi ke depan dengan big data dan lain-lain bisa sampai ada kredit yang bisa langsung disalurkan kepada sektor-sektor UMKM yang selama ini masih di sektor tradisional.
Inklusi keuangan masih ada target untuk ingin didorong sampai 95%. Dan terakhir dari sisi aspek regulasi, 3 tahun yang lalu sudah diluncurkan Bali Fintech Agenda, tapi sekarang saat implementasi. Saat untuk implementasi khususnya beberapa program untuk perlindungan konsumen, pengembangan SDM, dan dukungan tentang pembiayaan. Mungkin demikian adalah kesimpulan dari saya. Sesi selanjutnya saya ingin menanyakan kepada para narasumber beberapa pertanyaan-pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama adalah salah satu tema yang cukup jelas, yang sangat top of mind dari Bank Indonesia, dari OJK, dan juga dari Kementerian Keuangan adalah perlindungan konsumen. Khususnya sekarang kita sudah masih menunggu atas RUU perlindungan data pribadi, bisa mudah-mudahan sebelum akhir tahun bisa diluncurkan. Apa saja yang diharapkan oleh Ibu Filia, Pak Imansyah, dan Pak Adi Budiarto yang mungkin bisa jadi sesuatu yang target nyata, yang ada dampak konkret kepada industri perbankan, industri keuangan, dan industri fintech. Dan apa sih yang kita harus fokus prioritas utamanya dari aspek regulasi, dan bagaimana ini bisa diimplementasi dan diterapkan dengan baik. Pak Niki, saya boleh duluan. Bu Fili boleh izin duluan, Bu Fili? Monggo, silakan. Ya. Pak Adi boleh duluan, Pak Adi izin, Pak Adi. Silakan, Pak. Ya, Pak Niki, ini terima kasih ya. Ini luar biasa, tadi udah bisa come up dengan satu pemikiran view terkait dengan perlindungan data pribadi yang kita tahu memang sekarang RUU-nya sedang dibahas. Tentu Pak Adi mungkin yang lebih paham itu progresnya sampai di mana ada pemerintah dan DPR terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang mengenai perlindungan data pribadi. Saya satu poin saja Pak Niki mungkin ya, karena ini kan kita tadi seperti juga disampaikan oleh Pak Ketua Pak Wimbo, adalah konteks balancing sih sebenarnya. Selalu kita berpikirnya bagaimana kalau kita menghadapi suatu kondisi itu kita mencoba melihat mungkin lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya lah, daripada sisi buruknya gitu ya Pak Niki. Nah, di dalam konteks mengenai data ini saya selalu terpikir karena kita juga masih punya beberapa undang-undang organik, terutama undang-undang perbankan yang sangat kalau boleh dibilang rahasia bank itu masih satu hal yang koridor yang memang harus perbankan kita sangat berhati-hati ya terkait dengan data. Nah, di dalam konteks ini mungkin satu poin aja Pak Niki dan Bapak Ibu sekalian adalah apakah kita bisa memilah mana data yang sifatnya generik, mana data yang sifatnya spesifik gitu ya. Nah, kalau data generik mungkin ya itu mungkin bisa istilahnya mungkin bisa diakses atau bisa juga didapat secara lebih terbuka, lebih bebas. Tapi kalau datanya yang sudah spesifik gitu ya, dan sangat unik terkait dengan pribadi seseorang, maka mungkin sangat relevan dipikirkan bahwa data itu hanya bisa diakses tetapi dengan protokol yang sangat ketat misalnya begitu ya. Dan ketika itu didapat, maka ada kewajiban yang mendapatkan data yang sifatnya unik atau sangat spesifik itu, ada kewajiban untuk seperti tadi rahasia bank itu tidak gampang di-share. Jadi benar-benar harus dijaga supaya ada perlindungan, kembali lagi ada perlindungan terhadap pemilik data tersebut. Karena kalau tidak ya kembali lagi ini kalau kita tidak tidak rapi menjaga protokolnya, kekhawatirannya tidak hanya untuk industri yang memang sudah kita atur, tapi untuk industri fintech pun belum tentu juga nanti kepercayaannya ada, Pak Niki dan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya sih melihatnya mungkin memang perlu
dicoba digagas atau dikonsepkan secara lebih cermat gitu, mana data yang generik sehingga aksesnya bisa lebih bebas, tetapi ada juga data yang spesifik, data yang unik, dan itu perlu protokol yang sangat ketat kalau akan diakses, dan ketika sudah bisa diakses, maka itu menjadi kewajiban yang mengakses untuk merahasiakan kecuali sebelumnya ada persetujuan dari pemilik data. Mungkin itu Pak Niki kalau terkait dengan itu. Ya kembali lagi karena perlindungan konsumen lah menjadi isu utamanya. Saya kembali ke Pak Niki, terima kasih. Terima kasih Pak Imansyah. Gini, mungkin berarti kalau ada beberapa sangat tergantung datanya ya. Kalau datanya sensitif atau datanya sangat umum, dan jika datanya pribadi dibutuhkan beberapa konsep rahasia-rahasia banking di mana itu harus ada kontrol yang sangat ketat ya Pak. Ya. Mungkin Bu Fili bisa komentar beberapa konsep tentang data-data yang kepemilikan data, khususnya di data-data banking, dan apa adalah data rahasia, apa adalah kepemilikan data, khususnya ke depan dengan roadmap-nya Bank Indonesia tentang open banking. Ini beberapa hal yang mungkin Bu Fili bisa memberikan beberapa keterangan-keterangan. Oke, makasih Pak Niki. Memang sebetulnya kita kalau data policy ini dia masuk di WG, kan kita tadi blueprint SPI 2025 ya, dia masuk di inisiatif working group nomor 5 gitu. Nah, kita sedang bekerja dari data policy ini khususnya untuk data sistem pembayaran ya. Kita nggak bicara yang data yang lain gitu. Nah, sebetulnya kalau kita tadi Pak Niki mengatakan perlindungan konsumen. Jadi artinya di sini kita bicara ya, kalau kita bicara perlindungan konsumen itu sebetulnya paling tidak itu ada 3 pihak yang terlibat di sini ya. Jadi seringkali orang kalau misalnya data bocor gitu di e-commerce, datanya ini orang sudah ribut gitu ya, yang di blame duluan itu mungkin penyelenggara gitu ya. Padahal sebetulnya kita lihat banyak sekali di sini 3 pihak yang terlibat paling enggak ya. Yang pertama itu bagaimana regulator mengatur ketentuannya, tadi kita sedang menunggu undang-undangnya. Nah, nanti mungkin Pak Adi bisa share lagi gitu. Lalu di sini terkait dengan pemerintah, bagaimana kita lihat semua negara sedang bicara mengenai data karena digitalisasi. Memang kita mengatakan data itu adalah aset gitu ya kan, aset di situ, siapa yang punya data ya dia yang akan berjaya gitu. Nah, jadi artinya regulator ini perlu gitu ya, memang untuk melihat, mengatur bagaimana data policy kita secara keseluruhan. Lalu yang kedua mungkin regulator dalam hal ini mungkin masing-masing otoritas gitu. Tadi seperti OJK mungkin juga ada nanti data policy terhadap data-data perbankan. Sementara kami di Bank Indonesia nanti kita juga akan atur bagaimana data di sistem pembayaran. Ya. Nah, jadi itu memang yang perlu. Lalu pihak yang kedua mungkin penyelenggaranya, PJSP-nya dalam hal ini ya, kalau di tempat kami sistem pembayaran atau mungkin perbankan gitu ya. Jadi menurut saya ini juga harus mempersiapkan diri. Kalau sekarang kita banyak melihat orang ribut gitu ya. Nah, kita juga di sini meminta bagaimana penyelenggara itu dia terus melakukan review dan monitoring terhadap aplikasinya gitu ya. Jadi artinya ini juga perlu, kalau mereka udah dapat izin bukan berarti sudah selesai. Tetapi yang namanya digitalisasi ini harus terus berkembang kan. Jadi artinya aplikasinya itu harus direview, harus dimonitor, nggak bisa aplikasi jadul dipakai terus gitu. Lalu juga ada fraud detection sistemnya harus ada di situ gitu ya. Dari sisi bagaimana penyelenggara ini dia paham mengenai data policy, lalu juga data protection, juga customer consent itu juga paling penting juga gitu ya. Nggak bisa data itu bukan datanya penyelenggara loh, itu datanya customer. Lalu yang ketiga dari customer sendiri gitu ya. Jadi artinya bagaimana customer itu bisa melindungi data pribadinya dia gitu. Jadi datanya bisa dipilah-pilah tadi seperti Pak Imansyah katakan, data mana yang umum, yang general, dan data mana yang data pribadi yang tidak boleh dibagi. Gitu. Nah mungkin 3 pihak ini yang harus sama-sama gitu ya. Jadi artinya kita sedang menunggu dan ini
bukan cuma di Indonesia aja gitu ya, di seluruh dunia ini juga yang terjadi gitu ya mengenai data. Jadi kita sedang bekerja di situ, nanti pada waktunya kita juga akan share dengan teman-teman di industri untuk meminta masukan yang terkait data policy. Mungkin dalam waktu dekat kami akan undang teman-teman di industri. Mungkin itu sementara Pak Niki. Terima kasih Bu Fili, dan kami tunggu Bu untuk mudah-mudahan bisa memberikan masukan-masukan juga Bu. Mungkin sudah kita dengar dari Pak Imansyah dan juga dari Bu Fili, ada beberapa mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tentang RUU PDP. Sepertinya Pak Adi yang lebih tahu ya Pak detail-detailnya. Apa yang kami bisa harapkan Pak dari RUU Perlindungan Data Pribadi, dan khususnya dari konsep izin ini tadi, ya mungkin izin bukan tidak cukup hanya terima izin sekali, tapi monitoring, supervisi, dan ini harus jalan secara berkala. Mungkin beberapa konsep-konsep ini mungkin kita bisa dapat beberapa masukan dari Pak Adi. Ya, mungkin saya coba update ke rekan-rekan sekalian ya. RUU PDP tadi namanya Pak ya, atau itu perlindungan data pribadi ya. Itu memang sudah masuk prolegnas 2020-2024. Kalau saya boleh berpendapat ya, jadi di sektor keuangan pun ada di Undang-Undang Perbankan tadi Pak Iman sudah sampaikan. Terus kita juga lagi coba ikhtiarkan semacam review terhadap semua RUU, semua undang-undang yang sudah cukup lama ya, perbankan, dana pensiun, undang pasar modal dan seterusnya, itu dalam satu wadah penguatan dan pengembangan sektor keuangan Pak Niki. Jadi nanti kalau memang Pak Niki ada dan tim itu ada usulan, malah justru kita sedang membuka telinga lebar-lebar nih, what we can do untuk mensupport concern dari industri dan dari masyarakat, dan khususnya untuk penguatan dan pengembangan sektor keuangan ya, dalam rangka mendukung ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan Indonesia. Nah, saya mungkin secara sederhana ingin menyampaikan begini. Menurut saya perlindungan data atau keamanan data itu sebenarnya adalah kita jaga untuk kepada yang tidak berhak untuk mendapatkan akses kepada data itu. Ya. Jadi artinya kalau yang berhak ya harus malah kita lindungi. Contohnya misalnya untuk tujuan credit scoring, ya contohnya itu kan dibutuhkan oleh perbankan, bahkan nanti untuk fintech juga saya rasa akan perlu itu, ya credibility seseorang yang akan di-share itu data seperti itu. Itu nanti harus ada protokolnya. Kemudian dengan FATF atau dengan kita kan akan jadi member nih FATF harapannya ya, dan PPATK, kejahatan ekonomi atau finansial, itu gimana cara kita bisa mendetek? Tentunya kita harus berikan akses itu kepada yang berhak. Yang berhak siapa? PPATK. Ya. Kemudian undang-undang lain, misalnya perpajakan dan seterusnya. Ya, kalau misalnya bunga itu harus kena pajak, ya harus ada hitungan itu dan itu harus di-share. Ya. Itu DJP. Nah, saya kasih contoh secara sederhana. Di Australia itu pernah ada pejabat eksekutif ATO yang diberhentikan karena dia mengakses data WP yang tidak di dalam kapasitas dia untuk menangani. Padahal itu tingkat pimpinan. Itu bisa breaching the law. Itu kondisinya seperti itu, Pak. Tapi juga pada saat saya juga tidak menyampaikan laporan kepada ATO dari bunga yang seharusnya kena pajak, saya pun akan bisa di WA oleh atau di email oleh ATO. Misalnya seperti itu. Itu di negara maju. Sehingga memang ya tadi ya, perlindungan itu adalah kepada yang nggak berhak, dia harus strictly prohibited, ya nggak bisa dapat akses itu. Bahkan senior official sekalipun di pajak atau di PPATK atau dimanapun. Tapi begitu itu ada akses, ada granted bahwa dia memang akan ada keperluan tertentu seperti credit scoring, undang-undang perlindungan terhadap money laundering dan penyelundupan, terorisme dan seterusnya itu, dan bahkan undang-undang perpajakan itu harus kita dudukkan pada proporsinya. Sehingga protokol itulah yang kita sebutkan sebagai undang-undang atau sebagai ketentuan hukum yang memayungi tapi juga membentengi illicit transaction atau illicit akses kepada yang tidak berhak tadi. Lalu kalau tadi ya Bapak Ibu sekalian, data integrity atau dengan ada big data, ini menurut saya juga
kembali. Kalau kita ingin terlalu strict banget atau terlalu membatasi sehingga kita salah dalam memberikan pembatasan, itu akan growth-nya terhadap industri juga akan berat ya, seperti itu. Makanya yang tadi saya ingin dorong adalah justru inklusi keuangan itu yang paling penting di dalam area pengembangan ini, itu harus seluas-luasnya, selebar-lebarnya kita dorong UMKM berpartisipasi di ini. Tapi pada saat yang sama nanti untuk perlindungan terhadap datanya yang bersangkutan, untuk terhadap ada potensi beberapa fraud itu harus juga secara ketat kita lakukan pengaturannya. Sehingga memang betul ini ada satu titik keseimbangan ya Pak. Kita masih belum terlalu berkembang, kita ingin coba dorong perkembangannya, pada saat yang sama kita juga harus menegakkan ketentuan itu. Nah, beruntung kita sudah memikirkan itu dan kita harapkan bisa lebih cepat Pak untuk pengaturannya, untuk membentengi tadi ya, pada saat kita juga growth-nya sangat cepat, kita juga bisa ada pengamanannya dari sisi perlindungan terhadap konsumen maupun terhadap beberapa action yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Demikian Pak. Terima kasih Pak Adi atas semua pencerahan dari Pak Adi tentang ya semua perlindungan data pribadi, dan ternyata ada banyak keseimbangan ya yang kita harus cari titik yang pas untuk menjaga konsumen, untuk menjaga hak-hak konsumen, untuk memastikan siapa yang dan mendefinisikan siapa yang berhak, siapa yang tidak, dan juga perlu kita mengawasi seluruh ekosistem untuk bisa mencegah beberapa masalah-masalah dan tantangan-tantangan seperti anti pencucian uang atau pendanaan terorisme. Nah, itu hal-hal yang masuk akal juga, di mana pasti perlu data untuk bisa mencegah dan mengatasi beberapa tantangan-tantangan yang sangat serius seperti itu, dan juga dengan masalah-masalah perpajakan juga ya, harus bisa hitung bunganya juga. Nah, ini adalah beberapa konsep-konsep yang setelah kita bahas dalam lebih detail, kelihatan tidak gampang ya Pak untuk cari keseimbangannya. Sayang sekali waktu kita sudah habis hari ini. Kalau diizinkan sebenarnya kita bisa teruskan untuk sejam lagi, kayaknya nggak cukup juga kita bisa. Jangan virtual Pak Diki, jadi harus kalau virtual 1 jam lagi ya mungkin nggak nyaman juga kalau ada kopi kita ngobrol. Ya Bu Philip, kan Pak Adi juga gitu, iya. Kali kita bisa ketemu ya Pak, langsung ketemu kayak Pak. Mungkin dari sisi Asosiasi Fintech Indonesia, kami sangat berterima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati. Kami siap untuk berkontribusi juga. Kami siap untuk bisa memberikan, khususnya dari perspektif teknis, bagaimana kita bisa menjaga data, standar keamanan data, itu mungkin beberapa hal yang kami bisa memberikan masukan-masukan yang detail, tetapi pasti kita perlu kolaborasi bersama-sama, masing-masing competitive advantage-nya dan perspektifnya ada cukup banyak yang harus dipertimbangkan untuk cari titik keseimbangan yang pas. Ya. Demikian dari saya, terima kasih rekan-rekan media. Sekali lagi saya ingin ucapkan banyak terima kasih kepada Bank Indonesia, kepada Bu Filia yang saya hormati, kepada Pak Imansyah dari OJK yang saya hormati, kepada Pak Adi dari Kementerian Keuangan yang saya hormati. Terima kasih banyak sekali atas dukungan Anda semua untuk bisa membuktikan secara nyata kolaborasi antara industri, antara pelaku, dan pemerintah, dan para otoritas. Terima kasih. Terima kasih Pak Niki. Terima kasih, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Sehat selalu. Sehat. Sukses. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you Pak Niki. Terima kasih Pak Iman, Pak Adi. Terima kasih semua. Pamit ya. Selamat sore, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih rekan media, terima kasih banyak atas atensinya. Mohon izin karena media briefingnya berlangsung cukup panas sepertinya nih, diskusinya panjang sekali sampai larut malam. Dengan demikian berakhir pula rangkaian acara Indonesia Fintech Summit 2020 di hari pertama. Please tune in tomorrow for more interesting talk with
rockstar speakers. Thank you and good night.